Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh saya mungkin kalau orang baru tampil di depan tutup fore. Karena ini baru pertama kali, ini berkat buat kami berada di jemaat di tempat ini. Dan kami melihat sukacita yang besar kami rasakan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena ketika kita dalam Kristus, kita mau tidak kenal, mau dulunya siapa, ketika kita percaya Yesus, itu orang satu tubuh. Amin. Dan bersyukur, terima kasih untuk Pak Gembala, Ibu dan juga sidang jemaat. Luar biasa apresiasi dari kami. Tuhan boleh percayakan untuk saat ini melayani tempat ini. Kalau orang mau pikir ini hari yang spesial, kan semuanya merah putih. Kami tidak pakai merah putih, tapi ada merah putih di slide. Puji Tuhan. Shalom, ini bahasa Ibrani. Shin, Lamed, Vav, dan Mem. Jadi shalom itu keutuhan. Kenapa kemerdekaan terus ada tulisan shalom? Karena ketika orang bahagia, orang menikmati shalom, damai sejahtera, keutuhan dari Tuhan, orang menikmati itu kemerdekaan dari Kristus. Amin. Orang merdeka itu, orang dalam Kristus bukan 81 tahun yang lalu, tapi orang merdeka itu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Ketika Yesus di atas kayu salib, saya senang di sini karena salibnya kosong. Karena Tuhan Yesus sudah ada di sini, Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Puji Tuhan, haleluya. Dan saya tadi belum memperkenalkan diri, kan, karena terlalu bersukacita di depan sini. Saya namanya Yoab Tamuno. Saya tidak sendiri, puji Tuhan, hari saya ditemani oleh istri saya yang terkasih. Boleh berdiri, Mam? Sandi Gumolili, puji Tuhan. Ini kalau kita sudah 2 kali ini datang di sini. Dulu bulan Oktober pertama kami datang, dan ini kedua kali langsung melayani. Istri saya baru pertama. Jadi waktu di jalan tadi, wah, udah beraya jauh. Karena suasana bagus, sejuk, toh dia semua tasono di oto. Tunggu semua sampai ini. Karena enak itu suasana. Biasa orang di Manado panas sekali, fugado, gelisah kalau orang Manado. Kalau orang di Manado panas sekali, tapi di sini suasana sejuk. Masih lihat tidak hanya di luar pohon-pohon rindang hijau-hijau, di dalam gereja pun, karena Firdaus Garden, dari gerejanya nuansa garden, alam taman, puji Tuhan. Jadi bersyukur nanti kalau perkenal selanjutnya dan lain sebagainya, ukuran sepatu atau apa, nanti setelah ibadah ya, kita boleh lanjut. Singkat cerita, saya boleh berdiri di tempat ini, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tidak pernah difikirkan kalau saya bisa saat ini melayani tempat ini bersama istri saya. Saya dulu 2014 itu cuma mendengar teman-teman yang pernah datang di sini. GBI Bulo keren, beda dengan yang lain gitu, sejuk, asri. 2014 saya dengan Maitwa waktu itu belum kawin, orang belum pacaran juga, belum dekat juga. Tapi cuma teman-teman sudah beberapa kali datang kemari, cuman kita yang belum. Cuman lihat di foto ini, gambar salib ini, terus langsung alam, kan. Jadi terus bawa cerita, singkat cerita, baca cerita dengan Pastor Efraim bulan November tahun lalu. Ternyata Samuel di Medan, orang satu sinode dengan orang kita pelayanan di Manado. Wow, puji Tuhan. Tidak disangka ternyata Samuel di sana, DP Pastor, DP Gembala, kebetulan sekarang melayani di Jakarta. Nah, kami pos PI-nya GBC Jakarta. Kalau Samuel di AGF, Agape Grace Family di Medan. Kami kebetulan satu sinode. Kami baru pos PI, dan puji Tuhan kami baru memulai bulan Oktober. Jadi belum 1 tahun. Ya, makanya buat kami itu berkat Tuhan ketika ada Pastor Efraim beberapa waktu lalu ada baku dapa di Manado dan tawarkan langsung pelayanan. Tanggal 16. Ya, saya tidak terlintas bahwa tanggal ini ternyata memperingati kemerdekaan juga besok ya. Saya tadi bilang bahwa kemerdekaan orang itu bukan besok, bukan 17 Agustus, tapi 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Ya, puji Tuhan. Dan mungkin garis besar tema yang saya mau sampaikan saat ini bukan tentang merdeka, tapi mari kita sama-sama katakan merdeka, karena orang itu merdeka di dalam Kristus. Orang sudah merdeka bahkan. Amin.
Mari kita katakan merdeka 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Satu kali lagi. Merdeka, merdeka, merdeka. Bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau lanjut, langsung mulai bahwa saya mau sampaikan tentang Efesus. Efesus. Kenapa saya tulis semuanya? Ini adalah 9 surat Paulus kepada 7 jemaat. Jadi kalau kita lihat ada Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan 1-2 Tesalonika. Nah, 9 surat Paulus ini kepada 7 jemaat yang akan orang bahas hari ini Efesus. Efesus itu ada 6 pasal dan dia ada 155 ayat lah kurang lebih. Jadi kalau 1 ayat 5 menit, ya hitunglah berapa jam nanti orang kelar. Karena orang mau belajar hari ini Efesus pasal 1. Jadi Efesus pasal 1 saja. Efesus pasal 1. Ini bukan kebetulan Bapak Ibu semuanya, ketika Roh Kudus melalui Rasul Paulus juga melalui waktu proses kanonisasi itu menaruh Efesus di tengah. Karena kalau orang mau lihat, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa susunan dari Roma sampai Tesalonika, bahkan sampai Filemon, kita tidak bahas yang kepada 3 pribadi, Timotius, Titus, Filemon, yang kita mau bahas 7 jemaat ini, itu secara kanonisasi itu ditulis berdasarkan panjang gulungan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Roma itu paling panjang pasalnya, baru Korintus, ini yang semakin ke belakang, itu semakin kecil pasalnya. Artinya dulu kan bukan Alkitab seperti yang kita pegang sekarang, bukan yang berjilid seperti ini. Dulu itu masih surat, belum dikanonisasikan dengan sama gereja dulu, masih surat-surat ini. Surat kepada Roma, surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, jadi yang paling panjang itu Roma. Nah, Tesalonika itu yang paling pendek. Kalau kita mau perhatikan, kita mau singkat ini 1-2 Korintus jadi 1 jemaat. Ini kan ini 1 jemaat kan, cuma Paulusnya kirim 2 kali. Itu Efesus tetap di tengah. Kenapa Efesus di tengah? Karena di Efesus itu, kalau ini secara singkat ya Bapak Ibu, bahwa Efesus ini pusat inti dari pemberitaan Injil Rasul Paulus. Kalau awal Roma itu berbicara tentang keselamatan. Keselamatan yang ditawarkan. Tidak ada perbedaan Yahudi maupun orang Yunani, Gentiles. Tentu Korintus itu berbicara tentang struggle-nya orang yang percaya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di situ ada perpecahan jemaat, perpecahan gereja. Oh, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos. Mungkin sekarang, oh aku dari golongan Pak Niko, mungkin GBI mana lagi. Oh, aku dari Pak Timotius Arifin. Nah, dulu begitu jemaat mula-mula itu. Nah, di 1 Korintus seperti itu. 2 Korintus ini jemaat yang mulai bertobat. Jemaat yang mulai percaya bertobat kembali. Kalau kita mau lihat jemaat di surat Paulus pada 1 Korintus ini jemaatnya rusak mereka. Sampai ada kisah seseorang yang tidur dengan istri bapaknya. Artinya mama tiri itu kan enggak bagus toh. Tapi Alkitab mencatat, artinya Alkitab tidak menutupi ini kekurangan manusia. Justru ketika kita tahu, makanya hanya Paulus yang menulis, dalam kelemahanku kuasa Tuhan sempurna. Dalam kelemahanmu Tuhan bilang, kuasaku sempurna. Jadi orang tidak ada yang beres sebenarnya. Orang semuanya berdosa, kehilangan kemuliaan Allah kalau di Roma. Nah, masuk ke 2 Korintus, orang yang kembali bertobat, percaya. Makanya Paulus di dalam surat 2 Korintus ini mengingatkan, hei, kalian yang ada dalam Kristus, kalian ini ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Masuk ke Galatia ini orang percaya yang di situ ada kata-kata Paulus yang bodoh, terkutuk. Korintus ini brutal jemaatnya ini, bejat lah bahasa kasarnya, dia rusak sekali jemaat di Korintus. Tapi Paulus tidak pernah mengatakan yang buruk, bodoh kalian, enggak. Tetapi ketika masuk di Galatia, Paulus katakan, kalian orang Galatia yang bodoh, siapa yang mempesonamu? Kalau di terjemahan lain bilang, siapa yang menyihir kamu sampai kamu kembali lagi ke hukum Taurat? Kami ini sudah mulai dengan roh, di dalam kasih karunia. Kenapa kamu kembali lagi ke daging? Kan cerita salah satunya adalah orang Yahudi yang mencoba untuk mempengaruhi jemaat
Untuk kalau mau ini tidak sunat, ini tidak bisa selamatkan dengan legalisme, peraturan-peraturan yang lain, untuk mencoba kembali kepada aturan-aturan. Nah, masuk kepada surat di Efesus. Efesus ini berbicara tentang semuanya tentang Yesus. Di sini ilahi, kita menemukan di dalam Kristus banyak sekali. Memang dari Roma sampai Tesalonika di sini kita banyak sekali menemukan frase di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Di Efesus ini Paulus menekankan, lihat lagi ke atas. Yesus yang sudah Bapa Allah yang sudah membangkitkan Yesus dan mendukungkan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Memerintah dan segala kuasa ada di kakinya. Ini di Efesus. Filip ini tentang kemurahan hati. Kemurahan hati, bagaimana di situ ada Paulus mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya, bukan menurut orang pekerja. Kalau kerja bagus banyak duit, tapi Paulus bilang Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut dan kemurahannya di dalam Kristus Yesus. 1 Tesalonika berbicara tentang pengangkatan, tentang kekekalan bersama dengan Kristus, menguatkan saudara seiman. Makanya di situ di 1 Tesalonika itu muncul bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Itu ada di 1 Tesalonika. Masuk ke 2 Tesalonika tentang kedatangan Tuhan. Nah, jadi kalau kita bisa perhatikan, ini adalah pola perjalanan hidup orang percaya. Dulu orang yang mungkin belum percaya Tuhan atau yang sudah lahir memang sudah Kristen tapi orang belum tahu itu keselamatan yang sejati dalam Kristus, orang baru mengenal itu keselamatan. Dan meskipun orang sudah selamat, orang pakai kehidupan masih amburadul kadang. Terus masuk ke sini, orang bertobat, Tuhan bertobat. Setelah dalam komunitas yang memperkenalkan kita akan keselamatan, kasih karunia, tidak ada usaha, orang mungkin, masa sih cuman percaya orang diselamatkan? Masa tidak setia? Bagaimana dengan teman yang sebelah? Orang puasa, berdoa, baca Alkitab itu bagus karena orang bisa mengenal dia dari firman. Tapi orang bukan membaca firman supaya Tuhan dekat kepada kita, karena orang memiliki hubungan. Nah, ketika masuk di Efesus, nah yang hari ini orang akan belajar bersama-sama. Hari ini saya beri judul hidup dari identitas, bukan untuk identitas. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hidup dari identitas, bukan untuk identitas. Berbicara identitas itu apa? Jati diri. Apalagi sekarang Kang, banyak zaman medsos. Orang pegang selalu dengan begini. Foto, cek, upload, toh? Baju baru atau lagi makan, di rumah makan, jarang-jarang tuh makan enak begitu, foto. Terima kasih Tuhan. Maksudnya terima kasih Tuhan, baru kasih tunjuk ke orang. Tuhan kan enggak pakai HP. Tapi itulah, orang mau menunjukkan haus akan validasi, pengakuan di luar. Masih tunjuk. Beberapa kali saya perhatikan orang habis buat selfie, muka-muka cantik-cantik tuh. Habis itu dan muka so berubah ketika show off. Jadi jangan tertipu dengan media sosial Bapak Ibu ya. Seringkali orang lengah, maksudnya Kang tuh kenapa dia so punya begini, kenapa DP suami istri dah balia rukun-rukun. Orang enggak lihat itu di dalam rumah yang bagaimana. Saya mau katakan di tempat ini bahwa hanya orang yang di dalam Kristus itu yang rumah tangganya damai sejahtera. Amin. Amin. Orang benar, orang tidak bisa mau bilang tidak butuh makanan, tidak butuh doi, semua orang kan butuh itu semuanya. Tapi orang bisa menikmati Tuhan, menikmati Kristus, apalagi dalam hubungan, dalam rumah tangga. Itu ketika orang tahu ini identitas kita. Nah, hari ini kita belajar tentang identitas kita di dalam Kristus. Sama kensan dengan sekarang, banyak sekarang seluruh Indonesia merayakan menyambut kemerdekaan. Besok pasti banyak yang upacara, banyak lomba-lomba juga. Tadi juga mulai di jalan mulai banyak yang pakai merah putih, rombongan-rombongan, mungkin ada lomba atau begitu. Jadi mereka merayakan itu dengan
dengan sukacita tanpa kadang tahu. Orang ini berbicara di dalam Kristus ya, orang di dalam anak Tuhan, bahwa orang ini sebenarnya sudah merdeka. Tapi banyak dari anak-anak Tuhan yang masih terbelenggu dalam agamawi, dalam banyak anak Tuhan yang menganggap kita ini kalau tidak berbuat baik dulu baru Tuhan mau sayang begitu. Saya mau katakan bahwa apapun keadaan kita, Tuhan selalu sayang. Karena Allah adalah kasih. Jadi kasihnya itu bukan tergantung dengan apa yang orang lakukan. Kalau orang setia, oh Tuhan baik ke orang. Kalau orang tidak masuk gereja, mau dapat sesuatu ini. Nah, Bapak Ibu. Kalau membayangkan misalnya saudara-saudara yang ada yang kerja di luar pas hari Minggu, apakah Tuhan tidak sayang? Tuhan sayang tetap. Jadi Tuhan itu kasih, tidak merubah semua perbuatan kita dengan kasihnya. Jadi kasihnya tidak bisa dirubah itu dengan kebaikan kita bahkan. Jadi ini hidup dari identitas, bukan untuk identitas. Nanti apa-apa itu identitas, kita mau belajar. Kita mau mulai buka di dalam Efesus pasal 1 ayat 1 dan 2. Ini terjemahan baru edisi 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, atas kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Di sini perhatikan ada kata kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus. Jadi kita percayanya itu dalam Kristus Yesus. Identitas kita satu, kita percaya di dalam Kristus Yesus. Kita adalah orang percaya. Makanya orang Kristen disebut orang percaya. Karena hidup kita dari percaya, bukan dari apa yang orang lakukan, apa yang sudah orang beri untuk gereja. Tapi karena orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya orang disebut orang percaya. Tidak ada agama lain yang disebut umatnya itu orang percaya. Pengikut agama apa begitu. Tetapi luar biasa. Orang anak-anak Tuhan itu disebut orang-orang percaya. Nah di sini ada dalam Kristus. Nanti orang akan ke depan akan melihat dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus, dan itu adalah identitas kita. Hidup dari identitas, bukan untuk. Jadi tahu ya, orang berjalan ini dari identitas orang, bahwa orang di dalam Kristus. Nanti apa-apa nanti orang belajar, bukan untuk mencapai identitas itu, bukan untuk identitas itu. Nah, jadi nanti akan orang banyak dapat ini dalam Kristus, dalam Kristus. Ketika orang melihat surat-surat Paulus, itu frase dalam Kristus, dalam Yesus, melalui Dia, di dalam kasih, itu selalu berbicara tentang identitas. Apa? Identitas kita di dalam Kristus. Kenapa identitas ini penting? Karena orang kalau tidak ada identitas, itu orang tidak tahu bikin apa. Contoh sini misalnya Pastor Efraim. Pastor Efraim tahu identitasnya adalah gembala sidang, seorang pendeta. Jadi hari-hari pastor, ini pendeta Efraim pasti tahu apa yang dia bikin. Mungkin berdoa untuk jemaat. Ketika keluar bertemu dengan orang, pasti mau sharing firman Tuhan. Pasti mau memberitakan kabar baik. Bapak Ibu yang bekerja, istri saya contoh pegawai negeri. Ini identitas di dalam sehari-hari ya. Ketika dia di kantor ya, dia mengerjakan semuanya itu dengan sukacita tentunya. Bapak Ibu semuanya. Nah, hari ini orang berbicara identitas ini di dalam Kristus. Apa itu identitas dalam Kristus? Siapa kita di dalam Kristus? Lanjut di dalam, kita mau turun ke ayat ke bawah, ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Di mana? Di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat. Haleluya, amin. Ini ayat yang luar biasa, ini ayat 3 ini yang orang semua anak Tuhan itu senang sekali. Cuman banyak yang salah paham, karena kalau orang tidak berusaha, Tuhan tidak berkati.
Ini sudah jelas, Bu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, ini dibilang, yang dalam Kristus, kita dalam Kristus itu apa? Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Amin, puji Tuhan. Torang identitas orang dalam Kristus diberkati. Segala berkat rohani di dalam surga. Di surga ada apa? Ada sakit penyakit? Ada kurang? Tidak ada. Di sana Yesus bertahta di sebelah kanan Allah Bapa, yang ada penuh dengan kemuliaan. Kalau di Yohanes di bahasa Inggris dibilang, as he is, so are we in this world. Sebagaimana dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, begitu juga kita di bumi. Terpujilah Allah dan Bapa kita. Jadi dalam Kristus tadi yang pertama apa? Kita orang percaya. Tuh, tadi ayat 1. Yang berikutnya, Dia mengaruniakan kepada kita segala berkat. Tuhan sudah. Ini kan kata telah, itu kan sudah. Jadi Tuhan memberkati segala berkat rohani dalam surga itu bukan ketika absen dulu. Hari Minggu ini siapa-siapa ada yang hadir. Pastor boleh absen nanti, malaikat nanti catat. Yang absen hari ini Minggu pagi ini baru diberkati. Nanti berikut acara apa lagi misalnya. Atau persembahan. Siapa yang suka kasih persembahan ini hari ini? Nah, itu malaikat catat. Baru Tuhan memberkati. Apakah begitu? Tidak. Yang dalam Kristus apa? Telah mengaruniakan. Telah artinya sudah. Orang mau backing, orang mau setia, orang mau kita sudah percaya Tuhan. Tuhan di dalam Torah itu tidak bisa dipisahkan dari apapun. Kalau Roma pasal 8 dibilang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kristus apapun keadaan, torang pe kondisi, torang pe masalah, Kristus tetap di dalam torang. Amin. Puji Tuhan. Jadi Dia telah mengaruniakan tadi supaya kita kudus dan tak bercacat. Jadi sebelum dalam Kristus lagi, Allah telah memilih kita. Di dalam Kristus lagi Tuhan Bapa sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus. Jadi Bapak Ibu, kita semuanya adalah orang-orang kudus. Saya tadi baru mau pakai. Mau apapun keadaan Bapak Ibu, sadari identitas kita semuanya. Bahwa Bapak Ibu semuanya kita, orang-orang percaya tadi, kudus. Sebelum dunia dijadikan. Orang sudah ada belum? Belum. Bahkan orang belum ada, Tuhan sudah tetapkan. Barang siapa, makanya pertama tadi penting. Orang-orang percaya dalam Kristus. Nah, orang ada percaya di dalam Kristus. Jadi orang kudus. Kekudusan bukan orang usahakan. Bukan orang menuju kepada kekudusan. Tetapi orang berjalan di dalam kekudusan. Puji Tuhan. Ada terjemahan lain. Ini terjemahan The Passion Translation. Itu mengatakan begini. Segala sesuatu yang ada di surga sudah dicurahkan kepada kita sebagai pemberian kasih dari Bapa surgawi kita yang luar biasa. Bapa dari Tuhan kita Yesus. Semuanya ini Dia lakukan karena Dia melihat kita dibungkus dalam Kristus. Menarik ini. Karena itulah kita memuji Dia dengan segenap hati kita. Ayat 4, sebelum Dia meletakkan dasar alam semesta, Dia telah memilih kita untuk menjadi miliknya sendiri dengan mempersatukan kita dengan dirinya. Karena kasih-Nya yang besar, Dia menetapkan kita sebagai satu kesatuan dengan Kristus dari semula, supaya kita dapat tampak kudus di matanya dengan kemurnian yang tidak bercela. Ini menarik. Segala sesuatu yang ada di surga, kesehatan, berkat apapun yang Bapak Ibu perlukan, kesehatan mental bahkan. Mungkin saat ini banyak yang stres karena keadaan, pekerjaan yang menumpuk. Banyak sekarang kan mental health itu lagi ngetren. Jam yang kayak begitu cepat sekali sekarang ini. Dapat rasa ini hari Minggu tuh. Terasa nanti seberapa 2-3 hari, dapat rasa minggu sekolah. Cepat sekali. Tetapi Tuhan sudah mencurahkan segala berkat rohani dalam surga. Berikut yang saya highlightin, Dia melihat kita dibungkus dalam Kristus. Wow, ini dibungkus, ini menarik ini. Karena ketika orang dibungkus itu, ini ibarat tisu di dalam. Nah,
Ini Kristus ini. Orang di dalam. Jadi ini mau diombang-ambing, Kristus itu yang sakit. Jadi kalau orang sakit, Kristus juga merasakan sakit. Apa yang orang alami, misalnya orang disulimi lah, dibikin tidak bagus dengan sesama. Kristus juga sakit karena kita dibungkus di dalam Dia. Betapa luar biasanya kita orang-orang percaya. Dia melihat, dia ini Bapa melihat kita dibungkus dalam Kristus. Jadi Yesus itu yang menyelubungi kita di dalam roh. Nah, masuk ke ayat 5, ini berkata begini. Dalam kasih, ini dalam Kristus juga. Allah adalah kasih. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Bapak Ibu, ini menarik karena Efesus ini berbicara bukan tentang apa yang harus kita lakukan, tetapi apa yang Kristus sudah lakukan untuk kita semuanya. Amin. Dia sudah melakukannya untuk kita. Ini luar biasa. Segala berkat rohani kalau tadi dibilang. Nah, sekarang masuk ke ayat 5 dan 6. Dalam kasih, dalam Kristus, dalam Yesus, Ia, ini Tuhan Allah Bapa, telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Amin. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dia ini Tuhan yang baik. Ini penting kita tahu, menjadi anak-anak-Nya. Melalui Yesus, kita ini menjadi anak-anak-Nya. Kita semua dengan Tuhan itu statusnya anak. Ketika dengan sesama, Pastor Efraim, kita, istri, dan mungkin Bapak Ibu ada yang melayani, orang dengan sesama hamba Tuhan. Karena orang melayani. Tapi jangan posisikan diri ketika berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini hamba-Mu. Ya, Tuhan sih sedih. Kita soal Anda jadi anak ya, masih menganggap hamba. Karena kita ini adalah anak. Jadi mulai saat ini berdoa, terima kasih Tuhan, anakmu sehat saat ini. Terima kasih Tuhan, anakmu boleh berkumpul dengan teman-teman yang lain. Jadi kalau kita, bayangkan misalnya kalau Bapak Ibu yang sudah ada anak, kalau anak itu hanya, Pak, misalnya kita sama Bapak, ini, minta ini. Pasti orang tua itu senang. Toh, misalnya bayangkan Samuel atau siapa, Immanuel, ya, misalnya datang ke Bapak, Pastor Efraim, mohon izin Bapak boleh minta doi uang buat sekolah. Masa ke orang tua mohon izin, hamba minta. Kan, Pastor Efraim kan, aduh gimana nih tapi anak ini aneh-aneh ini. Karena tidak usah minta, kan apa kebutuhan Bapak so kasih. Nah, tapi ketika minta sebagai anak, itu orang tua pastikan senang sekali. Karena ketika seorang anak itu minta ke orang tua, itu orang tua rasa bangga. Ketika bayangkan, karena ada beberapa anak yang takut minta ke orang tua. Jadi mari orang posisikan, selalu posisikan. Karena identitas Bapak Ibu adalah anak. Di sini ada di ayat 6 ada kata, supaya terpujilah anugerahnya yang mulia yang dikaruniakan. Saya mendapat berkat luar biasa ketika kata dikaruniakan ini Tuhan bukakan. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kata karunia di sini itu karito. Dia karito bahasa Yunaninya. Dari kata karis, grace, kasih karunia. Karunia di sini berbeda dengan karunia yang ayat 3 tadi. Terpujilah Allah Bapa yang dalam Kristus Dia telah mengaruniakan. Mengaruniakan di situ eulogio, lebih kepada blessing kalau ayat yang sebelumnya. Tapi di sini bukan karunia berkat seperti ayat 3. Karunia di sini karito, grace. Kata karito ini dalam perjanjian baru itu hanya kita bisa temukan 2 kali. Di Efesus pasal 1 ayat 6 dan Lukas pasal 1 ayat 28. Ketika Gabriel ketemu dengan Maria, dia bilang apa nih? Salam, toh, hai kepadamu yang dikaruniai. Nah, kata karunia ketika malaikat Gabriel
menyampaikan salam kepada Maria, hai kamu yang dikaruniai, itu pakai kata karito. Dulu saya memandang, Maria berarti luar biasa, sampai malaikat Gabriel memberikan salam karunia kepada Maria. Ternyata waktu Tuhan bukakan ini, ternyata torang juga sama dengan Maria. Karena torang pekarunia ini bedanya justru Maria dulu hidup di bawah perjanjian Taurat, hukum Taurat, perjanjian lama. Kan Yesus belum lahir, masih baru pemberitaan bahwa Sang Juru Selamat mau lahir melalui Maria. Jadi Maria ini hidup di bawah hukum Taurat. Tapi torang hidup di bawah kasih karunia. Makanya terpujilah anugerah. Ini kan kalau terjemahan yang pertama, terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan, dikaritokan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Karito. Ini artinya diterima dengan baik, diterima dengan sangat baik, sangat disukai. Kalau saya baca, betapa kita orang-orang percaya itu sangat disukai oleh Bapa. Karena Kristus di dalam Dia, kita disukai di dalam Dia. Kembali lagi, bukan karena orang kesetiaan, setia bagus, itu luar biasa karena memberkati juga, memberkati yang lain. Bapak ini setua, amat setia, orang lain terberkati. Tetapi Tuhan memberkati kita, Tuhan mengaruniai kita diterima dengan sangat baik, itu hanya di dalam Kristus. Itulah identitas kita. Kita tidak mencapai, kita tidak berjalan kepada identitas, kita berjalan dari identitas kita. Kita disukai, diterima dengan sangat baik. Kalau di terjemahan, kembali lagi, terjemahan The Passion itu jelas dia. Ayat 6 saya baca ya. Supaya kasih karunia yang besar mengalir kepada kita dan akan membawa kemuliaannya. Karena kasihnya kepada kita sama seperti kasihnya kepada yang dikasihinya Yesus. Ini menarik, karena kasihnya, kasih Tuhan kepada kita, kasih Tuhan kepada kita, kasih Bapa kepada kita, sama seperti kasihnya kepada yang dikasihinya. Siapa yang dikasihi Bapa? Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Allah Bapa, peristiwa Yesus Tuhan Yesus di Sungai Yordan, Allah Bapa bilang, inilah anakku yang kukasihi. Nah, suara Bapa itu juga sekarang disampaikan di tempat ini. Bapak Ibu semua yang kukasihi, Bapak juga, Tuhan Allah Bapa juga begitu. Karena kasihnya, kasih Tuhan Bapa kepada kita sama dengan kasihnya kepada yang dikasihi. Jadi kasih Bapa dengan Yesus, dengan kasih Bapa dengan kita itu sama, Bapak Ibu. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena betapa kita tadi sangat disukai Bapa. Ketika orang tahu ini kebenaran ini, orang tidak lagi takut-takut datang sama Tuhan. Dulu ketika saya belum tahu kebenaran ini, Bapak Ibu, saya takut. Bapak saya gembala sidang. Jadi kita tahu dari kecil itu, mesti ya kehidupan agamawi harus begini, harus begitu. Jadi ketika saya gagal, saya takut datang sama Tuhan. Bahkan mau melayani pun jadi takut. Karena saya merasa tidak layak. Tetapi ketika saya tahu kebenaran ini, bahwa saya dimerdekakan di dalam Kristus. Hidup saya bukan saya lagi, tetapi Kristus. Mungkin kehidupan kita struggle, kita bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi kembali, sadari identitasmu dalam Kristus. Bapak Ibu semuanya sangat disukai tadi. Sangat disukai Bapa, sangat diterima. Kasih Bapa dengan Yesus dengan kasih Bapa kepada kita sama. Kenapa? Karena tadi kita dibungkus di dalam Kristus. Kristus menyatu bersama dengan kita. Puji Tuhan. Kita mau lanjut di ayat 7-10, agak panjang. Ayat 7, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kebaikan kita, menurut kesetiaan kita. Alkitab mencatat menurut kekayaan anugerahnya, kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus
sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus lagi sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi Rasul Paulus ulang-ulang banyak di sini, di dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Artinya kalau kita mau melihat di pasal 1 saja, itu ada 15 frase di dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam kasih. Itu frase yang sama. Kenapa penting, Bapak Ibu? Karena ketika orang baca firman Tuhan, itu orang bisa melihat Yesus. Sekarang bersyukur di tempat ini orang semua sudah menerima pengajaran kasih karunia, bahwa orang hidup di bawah perjanjian baru, perjanjian kasih karunia. Karena ketika orang sudah menerima pengajaran seperti ini, orang akan membaca perjanjian lama pun, orang akan bisa menemukan Yesus di situ. Karena perjanjian lama itu Yesus yang tersembunyi, tapi perjanjian baru itu Yesus yang terbuka. Ibaratnya perjanjian lama ini soal, perjanjian baru ini kunci jawaban. Jadi sudah ada di sini semuanya. Dan Alkitab dari awal sampai akhir itu berbicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus. Yesus. Di sini banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab. Tapi Alkitab mencatat, semua di dalam tokoh Alkitab ini mereka tidak semuanya hebat. Saya dulu lihat, wih Daud keren kan. Daud berzina. Musa keren kan. Musa juga tidak baik-baik amat. Semuanya siapa sebutkan nama yang di Alkitab? Mereka semua gagal semua. Manusia-manusia yang gagal. Tapi Tuhan catat. Tujuannya untuk apa? Tuhan mau menyatakan bahwa ini loh, yang benar, yang baik, yang adil itu satu pribadi, Yesus sendiri. Puji Tuhan. Jadi betapa kita diberkati, kita orang-orang percaya di dalam Kristus. Kehidupan kita dibungkus dalam Kristus. Kalau mau disingkat lagi, Alkitab ini dimulai dari huruf Alef. Dari huruf Bet, Beresit, Bet. Diakhiri dengan Amen. Huruf terakhir Nun. Bet dan Nun itu Ben, yang berarti adalah anak. Jadi Alkitab ini tentang anaknya yang sangat mengasihi kita. Dulu saya takut ketika baca, hukuman ini, hukuman itu. Karena saya tidak tahu, masih ada selubung. Saya tidak tahu kebenarannya. Sekarang saya tidak hidup di zaman perjanjian lama. Perjanjian lama sekarang kita bacanya, itu tetap melihat Yesus di situ. Nah, mau lanjut. Ini Paulus ulang-ulang di dalam Kristus, di dalam Kristus. Di dalam Dia. Hanya di dalam Dia. Ini penebusan kita melalui darahnya, pengampunan atas pelanggaran. Orang semuanya melanggar dan akan melanggar lagi. Tetapi ketahuilah, seorang pelanggaran sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Menurut kekayaan anugerahnya, kita ditebus melalui darahnya. Ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ini penting, nanti kita di bawah akan lihat lagi. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ini rencana kerelaan dari semula. Awal mula Tuhan menciptakan Adam, manusia pertama, itu kan supaya Tuhan memiliki hubungan. Supaya Tuhan memiliki hubungan dengan manusia. Tuhan ciptakan malaikat jutaan bahkan. Tapi Tuhan dengan malaikat, Tuhan tidak ada hubungan. Karena malaikat tugasnya untuk melayani Tuhan. Bahkan sekarang, orang yang hidup di bawah perjanjian baru, malaikat itu melayani orang. Amin. Orang ada malaikat ini yang melayani orang ketika orang dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan perintahkan itu di Ibrani kalau tidak salah ya. Tuhan perintahkan malaikat untuk menjaga kita. Dulu saya masih remaja itu bahkan merasa bahwa kita tidak sempurna, kita bukan malaikat. Seolah-olah kita di bawah malaikat. Padahal kita ini di atas malaikat. Ada malaikat di sekeliling kita yang jaga. Bayangkan betapa amannya hidup orang-orang percaya tadi. Luar biasa Bapak Ibu. Lanjut di ayat 17, mau loncat. Nanti Bapak Ibu di rumah bisa pelan-pelan baca. Satu pasal aja ini. Dari ayat 1 sampai ayat 23. Satu pasal dulu. Nanti saya percaya Roh Kudus akan terus mewahyukan hal yang baru. Kita lompat di ayat 17. Karena ayat 5 sebelumnya ini, 15, 16 itu doa Paulus. Doa Paulus ini masih dalam rangkaiannya. Saya singkat. Ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, doa Paulus,
yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia, Bapa tadi, memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Ini penting untuk mengenal Dia dengan benar. Ini penting ini Bapak Ibu, mengenal Dia dengan benar. Paulus bilang, dia berdoa kepada jemaat di Efesus dan orang-orang percaya, Bapak Ibu semuanya, kita yang ada di sini, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia, Bapa, memberikan kepada kita semuanya roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan kewahyuan untuk kita bisa mengenal Dia Bapa ini dengan benar. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan yang salah persepsinya kepada Tuhan. Ketika orang gagal, seolah-olah Tuhan mau hati-hati Tuhan mau putih, Tuhan mau itu kok ada ibadah kok. Jadi Tuhan bikin begini, minta ampun coba Tuhan. Itu sangat disayangkan Bapak Ibu. Makanya Paulus di sini menulis, dia meminta supaya Tuhan memberikan kepada kita semuanya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan kita dengan benar. Dulu kan saya masih kecil juga diajar itu lagu, hati-hati gunakan tanganmu. Semangat sekali, hati-hati gunakan kakimu. Karena bagaimana? Allah Bapa di surga selalu bawa, hati-hati. Jadi itu lagu itu dari kecil kita didoktrin. Aduh, Tuhan Allah Bapa di surga ini melihat ke bawah, hati-hati Kalau nggak tangan for ini teman, hati-hati Tuhan mau mau kore banget. Hati-hati tuh kaki, jangan for. Jadi kita takut sekali dari kecil itu, seolah-olah diberi ketakutan. Makanya Paulus bilang, dia minta kepada Tuhan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Tadi ingat, kita ini orang kudus, kita sangat dicintai. Kita ini anak kesayangannya. Karena apa? Karena Kristus. Tuhan Bapa itu melihat kita, melihat Bapak Ibu semuanya, itu bukan yang manusiawi kita, tapi Dia melihat dalam roh. Di dalam roh Dia melihat Kristus. Kita terselubung. Kalau di Efesus bilang tersembunyi di dalam Kristus. Tersembunyi. Jadi Tuhan Bapa sudah melihat Kristus di dalam kita, melalui kita. Jadi betapa luar biasanya ketika kita mengenal Dia dengan benar. Rupa tadi, kita berdoa sekarang, sudah Tuhan ini hamba-Mu, ini anak-Mu, Tuhan datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, anak-Mu mengucap syukur, Tuhan menyertai anak-Mu sepanjang hari ini. Betapa kalau manja-manja Pak Tuhan, dia jauh orang sok opa oma, bilang Pak Bapak, anak lu. Karena orang semua kan di hadapan Tuhan, anak. Amin. Kita semua anak-anak yang dikasihi Bapa. Puji Tuhan. Kita mau turun lagi di ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, saudara dan saya, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, bukan sesuai dengan kesetiaan kita. Kembali lagi, kalau Bapak Ibu kita perhatikan dari awal, itu tidak ada kitanya, tidak ada torang. Oh, ini mesti begini, enggak. Makanya tadi di bagian tadi pertama, Efesus itu di tengah. Karena Efesus ini sebagai poros, sebagai inti dari surat Paulus kepada 7 jemaat. Dan ini menarik, kenapa 7 jemaat? Karena 7 itu gambaran gereja. Di Wahyu kan ada surat kepada 7 jemaat lagi. Jadi angka 7 itu gambaran gereja. Gereja yang adalah kita semuanya. Kita adalah gereja Tuhan. Ini menarik ini karena terkandung dalam panggilannya. Apa yang terkandung dalam panggilan Bapa, dalam panggilan Tuhan? Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Ayat 1 tadi bilang di dalam Kristus. Orang-orang percaya di dalam Kristus. Orang-orang kudus, Efesus. Bapak Ibu, kita semuanya kudus karena Kristus, di dalam Kristus. Betapa kayanya. 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kita percaya semua di sini, dimanapun, sampai ada yang di bawah, sementara mereka sekolah minggu mungkin. Mereka percaya, mereka kesayangan Bapa juga. Masuk di sini.
Orang-orang yang percaya itu hebat loh kuasanya. Kuasa dia ya, di dalam kita orang-orang yang percaya, di dalam Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan kesetiaan kita. Tidak lagi di Efesus kita tidak akan menemukan kita, tidak akan menemukan apa yang harus kita lakukan, tapi Kristus sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Kuasanya besar, bukan setengah-setengah. Jadi kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, tetapi kembali lagi karena kekuatan kuasanya yang besar. Puji Tuhan, betapa luar biasanya orang percaya, orang semuanya percaya dalam Kristus. Orang memang, makanya orang luar itu melihat orang itu beda. Di sini kok tidak terlalu terasa itu orang Kristen, Kang. Buka mata Kristen di mana-mana, cuma beda denominasi. Kita ini papa Amurang, mama memang Jawa, tapi kita lahir besar di Jawa. Jadi kita tahu, bangun kalau toa di sana subuh-subuh. Nah, di sini kan toa shalom, pengumuman kolom kayak pengumuman apa gitu. Cuman ketika orang ada di lingkungan yang mungkin orang jadi minoritas, orang akan rasa sekali itu tanpa orang sadari bahwa orang ini berbeda dengan orang yang tidak percaya Kristus. Kita ini spesial, Bapak Ibu. Amin. Kita tidak sadar ketika kita percaya Yesus, roh kita sudah baru. Kalau di Korintus bilang 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Mau lanjut lagi di ayat 20 dan 21. Yang dikerjakannya di dalam Kristus lagi dengan membangkitkan dia, Yesus, dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow, luar biasanya orang punya Tuhan ini. Allah sudah mendudukkan Yesus, membangkitkan. Ini penting karena semua orang bisa mati, tapi dia mati nanti bangkit ketika kedatangan kali kedua. Tapi sebelum waktunya Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Kalau orang dari baca ini, wah ini tuh kan Yesus. Itu kan Tuhan Yesus, sudah Allah Bapa sudah, sekarang Yesus kan memang benar di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Wong orang dang masih di sini. Hari ini kita mau lompat di pasal 2 ayat 6. Ini Efesus 1 ayat 20 yang tadi orang baca. Ini korelasi dengan Efesus pasal 2 ayat 6. Efesus pasal 2 itu perikopnya semuanya karena kasih karunia. Orang mau baca di sini. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia, Tuhan, telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Dia memberikan tempat bersama-sama di surga. Dia sekarang apa di sana? Duduk. Nah, kalau Dia memberikan tempat bersama dan ini Tuhan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, kita sekarang diberikan tempat di surga. Artinya sekarang orang duduk bersama Dia. Wow. Nanti saya sarankan untuk baca pelan-pelan Efesus pasal 1. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengerti itu surat-surat Paulus. Ini rahasia yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Paulus. Efesus 1 ayat 20 tadi, yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia. Nah, di Efesus 2 pasal 2 ayat 6, di dalam Kristus, Ia, Tuhan, telah membangkitkan kita juga. Kita dulu mati, kalau di Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam manakala. Jadi Ia telah membangkitkan kita juga. Rohani kita sekarang bangkit. Kita dibangkitkan bersama Yesus dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Haleluya. Kita sudah bangkit, roh kita baru, kita ciptaan baru, dan saat ini
kita di dalam roh juga duduk bersama dia. Maka Yohanes bilang, as he is, so are we in this world. Sebagaimana Yesus sekarang di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, begitu juga sekarang kita. Wow, kalau mau pakai ini, gimana ya Teh? Orang kan di sini, kok? Kita sudah bangkit. Terus dalam Kristus, iya Tuhan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Oh nanti itu. Ini kita kasih warna lain, kuning. Telah. Iya, telah. Yang pertama membangkitkan kita, yang kedua memberikan tempat. Artinya telah, sudah. Wow. Lihat di dalam roh bahwa kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di dalam roh. Karena kemarin sharing dengan Pastor F dan terang ternyata sama. Dulu pemahaman semuanya itu anatomi manusia kan, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Selalu tubuh yang dibilang, padahal penciptaan awal itu Adam itu manusia roh Allah sendiri dihembuskan. Nah, waktu Yesus di atas kayu salib, Yesus mengembalikan posisi itu lagi. Jadi kita kembali lagi, kita manusia baru. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Jadi kita kembali lagi ke awal tadi, kita jadi manusia roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Ingat Bapak Ibu, kalau kita daging, jiwa kita lagi lemah, ingat, itu bukan kita. Kita ini manusia roh. Kita sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ayat 3 tadi, terpujilah Allah Bapa dalam Kristus Yesus. Dia telah mengaruniakan. Mengaruniakan ini artinya melimpahkan. Ibarat misalnya kita punya air 1 ember begitu, kita enggak sedikit-sedikit yang siram. Tapi mencurahkan itu langsung semua begitu. Nah, ibaratnya kasih Tuhan itu dicurahkan. Segala berkat rohani dalam surga itu dicurahkan kepada kita. Jadi luar biasa sekali ketika kita dalam Kristus. Hidup kita akan selalu enak ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Apalagi ya semakin tambah hari, ekonomi tidak akan semakin baik. Nah, tapi kembali lagi, ingat, itu tidak akan bisa merubah posisi kita di dalam Kristus. Identitas kita dalam Kristus. Kita orang percaya. Hidup kita karena percaya kepada Tuhan. Percayanya apa? Mau bagaimanapun Tuhan menjaga. Karena Dia Immanuel. Kita ini dikasihi, bahkan sangat dikasihi. Kita diterima, kita diberkati. Bahkan kita duduk bersama-sama dengan Yesus sekarang. Kalau ada terjemahan sederhana Indonesia, kalau Bapak Ibu punya Alkitab yang Android, itu ada terjemahan sederhana. Itu dijelaskan lagi bahwa ini secara rohani. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, kita juga secara rohani diangkat ke surga bersama Kristus. Di sana secara rohani, ini di surga, secara rohani kita sudah duduk bersama Raja kita, Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah duduk, kita memerintah bersama dengan Dia, Sang Raja itu. Wow, puji Tuhan. Luar biasa sekali. Kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita. Mungkin dari kita bisa bicara secara ekonomi, secara kasat mata kita kurang. Dalam hal kesehatan kita ada sakit penyakit yang kayaknya ini tidak sembuh-sembuh. Ingat, bukan itu kita. Kita manusia rohani yang kita ini sudah kudus, sempurna. Tadi kan tak bercacat. Dan sebagaimana Dia, Tuhan di surga itu, Dia sudah tidak mengalami sakit. Tuhan di surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang itu Dia sudah tidak lelah. Kalau dulu bersama murid-murid kan sempat di atas sono, di kapal, Dia lelah, Dia sakit waktu dihajar. Tapi sekarang Dia kemuliaan, penuh dengan kemuliaan. Begitu juga kita. Allah Bapa melihat kita penuh dengan kemuliaan Kristus. Puji Tuhan. Nah, kalau tadi saya bilang Efesus pasal 1 itu cuman 23 ayat. Artinya kita sudah di ayat terakhir. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 23, 22 dan 23. 1, 2, 3. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua
dan segala sesuatu. Amin. Segala sesuatu. Apa ini segala sesuatu? Apa yang menjadi pikiran kita? Segala sesuatu. Segala sesuatu, sakit penyakit, masalah, beban, apapun, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Artinya di bawah kaki Kristus. Kalau sesuatu itu di bawah kita, kita berkuasa. Dan dia, Tuhan, Kristus ini kan kaki Kristus, dan dia, Kristus ini Yesus, telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Yesus sudah diberikan kepada gereja, kepada kita. Makanya kita ini tersembunyi dalam Kristus. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini adalah segala sesuatu, ini adalah segala sesuatu. Artinya ini sudah pertama, segala sesuatu telah diletakkan Bapa di bawah kaki Kristus. Sekarang gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semuanya dan segala sesuatu tadi. Jadi orang juga ada di atas segala sesuatu itu. Sakit penyakit, masalah, apa yang bisa disebutkan? Kalau tadi yang, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Kekuasaan pemerintah, kuasa, dia berkuasa atas semuanya itu. Selama itu ada nama, kita berada di atasnya. Itu di bawah kaki kita. Karena Kristus, gereja yang adalah tubuhnya. Kembali lagi saya mau ajak kita membaca di terjemahan The Passion. Terjemahan The Passion bilang begini. Dan saat ini inti dari segala sesuatu ada di dalam dia. Inti dari segala sesuatu. Dan hanya dialah pemimpin dan sumber dari segala yang dibutuhkan di dalam gereja. Allah sudah menempatkan segala sesuatu di bawah otoritas Yesus Kristus dan telah memberinya level tertinggi di atas segala yang lain. Dan sekarang kita, gerejanya, adalah tubuhnya di bumi. Kita adalah kepenuhan dari dia yang memenuhi segala sesuatu dengan hadiratnya yang mengalir melalui kita. Haleluya, puji Tuhan. Wow, apa yang Bapak Ibu khawatirkan sekarang? Mungkin tadi berangkat ke gereja, masalah, tidak ada ini, memikirkan masalah yang belum kelar. Ingat, itu segala sesuatu. Sekarang di bawah telapak kaki kita orang. Makanya segala sesuatu kan orang di dalam nama Yesus, melangkah dalam nama Yesus. Sekarang orang hidup di dalam Kristus, di dalam Yesus. Dan saat ini inti dari segala sesuatu. Jadi kehidupan kita itu di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Yesus. Jadi jangan takut, kehidupan orang semuanya di dalam Kristus. Bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan sudah diberikan. Dan sekarang, ini di bawah otoritas Yesus Kristus dan telah memberinya level tertinggi di atas segala yang lain. Mau apa itu? Tidak ada yang di atas dia lagi. Sudah tertinggi ini. Yesus ini di level sudah tinggi. Dan orang bersama Yesus itu satu kesatuan tadi ada bahasa toh. Jadi orang di atas sekali. Sudah ada itu naik tingkat lagi karena orang sudah di atas. Dan sekarang kita, orang semuanya, gerejanya adalah tubuhnya di bumi. Kita adalah, ini bagus ini, kita adalah kepenuhan dari Dia. Artinya kepenuhan itu, artinya kalau tidak ada orang itu sebenarnya Yesus tidak penuh. Makanya Dia ciptakan orang. Makanya Tuhan mau orang dengan Bapa, kita dengan Tuhan itu memiliki hubungan. Kekristenan itu berbicara tentang hubungan, bukan aturan, tapi hubungan. Saya suka di sini kemarin bercerita dengan Pastor Efraim, orang ibadah di sini menikmati ketika mau loncat-loncat, dan saya memang lihat sendiri tadi. Waduh, sukacita sekali. Rasanya kalau boleh mau terbang ini. Trampolin kan. Tapi itulah ketika orang peroh itu tidak bisa dibuat-buat, toh. Kita tahu pasti Pastor F
tadi malam di grup, besok sukacita besok girang-girang ada tamu besok Anda. Kita percaya karena itu natural, toh. Sesuatu yang natural itu, orang yang mungkin baru itu bisa rasa bahwa di sini ada suatu Kristus. Saya suka I see Christ in you, bahwa saya melihat Kristus dalam Bapak Ibu semuanya. Saya lihat Kristus melalui gembala yang banyak bersaksi tentang menceritakan jemaat di sini. Dan sekarang saya melihat sendiri, saya melihat Kristus dalam Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita kepenuhan segala sesuatu dan dengan hadirat Tuhan yang mengalir melalui kita. Puji Tuhan. Seringkali dulu kita hadiratmu mengalirlah. Orang merindukan hadirat, padahal hadiratnya mengalir melalui kita, di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita mau teriakan sama-sama ya. Kalau ini ada I see Christ in you. Saya dari atas, Bapak Ibu dari bawah. Oke? I see Christ in you. 1, 2, 3. I see Christ in you. Sekali lagi. I see Christ in you. Berikan tepukan bagi Tuhan. Puji Tuhan.